Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik dan Ibu Ina selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2024 akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fitra Anggreni dengan akhiran NIM 2014. Dan saya Titania Aureli dengan akhiran NIM 2061. Saya Nurazara Mahfuza dengan akhiran NIM 2018. Dan saya Anggun Sukmarini dengan NIM akhir 58. Dan kami akan mengangkat tema yaitu ketidakadilan peluang pekerjaan guru antara S1 pendidikan dan lulusan SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, seringkali kita jumpai guru yang berlatar belakang bukan dari jurusan pendidikan, menjadi seorang guru di salah satu sekolah karena ia memiliki kerabat yang juga guru di situ, atau biasa kita sebut dengan orang dalam. Sedangkan mahasiswa yang baru saja lulus dan mendapat gelar sebagai sarjana pendidikan itu sangat sulit mencari pekerjaan sebagai seorang guru karena ia tidak memiliki jalur orang dalam, sehingga dia perlu menyelesaikan PPG dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di Kabupaten Jember terkait fenomena tersebut. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu Ibu dengan Ibu siapa? Baik, terima kasih Mbak Anggun. Perkenalkan, nama saya Wikoyatul Mar'ah, biasa dipanggil Ibu Wiko. Saya sebagai guru kimia di SMA Negeri Kalisar. Sudah berapa lama Ibu berprofesi sebagai seorang guru? Ibu mulai mengajar sejak tahun 2017. Jadi kurang lebihnya sampai saat ini sekitar 8 tahun mengajar sudah. Menurut pendapat Bu Wiko, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia dan jenjang karir seorang guru di Indonesia? Menurut Ibu, pertama mengenai kualitas pendidikan di Indonesia ya. Sebenarnya cukup beragam, tergantung dari kebijakan dari pemerintah daerah yang ada di setiap daerah ya. Karena kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan seperti itu. Selanjutnya mengenai jenjang karir. Nah, untuk jenjang karir bagi seorang guru, jujur menurut Ibu masih sangat memprihatinkan ya. Karena menurut pengalaman Ibu sendiri tidak mudah ya untuk memperbaiki karir gitu. Jenjang karirnya itu sangat susah bagi Bu Wiko, apalagi masih sebagai honorer seperti itu ya. Karena jauh sekali memang ya kesejahteraan yang kita dapat sebagai seorang honorer dibandingkan dengan mereka-mereka yang sudah ASN. Sedangkan pekerjaan dan juga tanggung jawab kita juga sama seperti itu. Menurut pendapat Bu Iko nih ya, bagaimana terkait fenomena seorang lulusan SMA itu sudah sangat mudah untuk menjadi seorang guru di suatu sekolah karena ia memiliki kerabat di sana. Nah, sedangkan mahasiswa yang S1 itu sangat sulit mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru ya karena dia tidak memiliki jalur orang dalam sehingga ia harus menyelesaikan PPG. Menurut Ibu, fenomena tersebut jujur sangat memprihatinkan ya, karena sangat nampak sekali ketidakadilannya, terutama bagi mereka-mereka lulusan pendidikan, mereka-mereka yang sudah dari awal ingin menjadi seorang guru, diniatkan kuliah di jurusan pendidikan, bahkan belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang pendidik, justru mereka kesulitan untuk menjadi seorang guru akhirnya. Nah, kejadian tersebut juga, fenomena tersebut juga sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor lainnya ya, menyebabkan faktor-faktor lainnya juga, dampak-dampak lainnya maksud Ibu ya. Contohnya seperti menurunnya kepercayaan masyarakat ya terhadap pendidik yang ada di satuan pendidikan tertentu yang terjadi fenomena tersebut. Nah, salah satunya lagi adalah bisa menyebabkan turunnya motivasi ya bagi para lulusan pendidikan untuk bisa bersaing dengan mereka-mereka yang mempunyai orang dalam seperti itu. Bahkan tidak sedikit kan bagi kejadiannya lulusan pendidikan malah banting setir bekerja di non pendidikan seperti itu. Nah, jadi apakah Ibu tahu secara langsung adanya fenomena tersebut? Sepertinya tahu, ya.
beberapa fenomena tersebut memang terjadi di lingkungan pendidikan Kabupaten Jember. Ya. Lalu apakah dampak fenomena tersebut terhadap kualitas pendidikan? Mungkinkah menimbulkan rasa iri dari pihak guru di sekolah manapun mahasiswa di luaran sana? Oke, untuk dampaknya sangat besar sekali ya Mbak ya. Terutama yang pertama pasti sangat berdampak, kekhawatirannya itu berdampak terhadap kualitas siswa. Ya, kualitas siswa yang diajar oleh pendidik yang melalui jalur tersebut ya. Kan jika dibandingkan dengan pendidik yang memang sudah lulusan dari pendidikan, pasti kemampuan kompetensinya berbeda. Walaupun memang bisa saja suatu saat yang melalui jalur orang dalam tersebut juga bisa memiliki kompetensi yang sama, karena sekarang sudah ada PPG dan lain sebagainya. Cuman karena kita tahunya mereka itu harus mengajar langsung tanpa ada bekal sama sekali pengetahuan mengenai pendidikan, itu sungguh sangat mengkhawatirkan seperti itu. Nanti siswa yang diajar seperti apa, apakah betul-betul sesuai dengan bagaimana cara mendidik seharusnya, seperti itu. Itu untuk siswa yang dididik. Nah, untuk apakah bisa menimbulkan rasa iri? Jelas sangat menimbulkan rasa iri ya bagi para lulusan kependidikan atau mahasiswa-mahasiswa pendidikan yang ada, karena mereka pasti merasa sangat motivasinya berkurang, terus bahkan bisa saja mengalami frustasi dan bahkan merasa menyerah, mungkin sudah tidak bisa menjadi seorang pendidik. Sehingga banyak ya, memang saya ulangi lagi, yang banting setir mencari pekerjaan yang di non pendidikan seperti itu. Menurut Ibu, bagaimana solusi yang dapat diterapkan dari pihak kepala sekolah, pemerintah dan juga guru untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, menurut Ibu mungkin dari pemerintah terlebih dahulu ya. Mungkin pemerintah bisa mematenkan prosedur atau memperketat prosedur ya, yang sebagaimana seharusnya seorang pendidik bisa terjun di lingkungan pendidikan seperti itu. Dipatenkan prosedurnya supaya dapat diikuti secara tertib oleh para calon-calon pendidik yang ada di Indonesia. Nah, bagi kepala sekolah, guru atau staf yang lainnya ya tinggal mengikuti peraturan pemerintah dengan tertib, seperti itu saja menurut Ibu. Ibu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa kriteria utama yang digunakan lembaga atau pemerintah dalam merekrut tenaga pendidik di sekolah? Oke, menurut Ibu untuk kriteria utama dan paling utama itu adalah yang mengenai kompetensinya para calon pendidik untuk menjadi seorang pendidik ya, terutama pengetahuan pedagogiknya ya, seperti itu. Selanjutnya bisa lanjut ke pengalaman mengajar dan juga pengetahuan mereka mengenai adab, seperti itu ya. Itu menurut Ibu. Menurut Ibu, seberapa besar faktor rekomendasi atau koneksi berpengaruh dalam pengambilan keputusan perekrutan guru? Berdasarkan kenyataan yang masih ada ya, faktanya untuk saat ini faktor dari rekomendasi atau koneksi ini memang masih sangat berpengaruh ya. Masih sangat berpengaruh, meskipun faktanya idealnya semua itu tidak seharusnya menjadi patokan seperti itu ya. Kita seharusnya merekrut tenaga pendidik yang sesuai dengan prosedur yang benar, seperti itu, sesuai dengan kompetensi mereka, kemampuan mereka, keahlian mereka untuk menjadi seorang pendidik. Jadi bukan berdasarkan orang dalam, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu melihat perbedaan kompetensi guru yang berlatarkan keguruan dan jurusan lain? Pada umumnya pasti berbeda ya Mbak ya, karena memang mereka yang kuliah atau sekolah di jurusan kependidikan pasti sudah diasah, dicetak atau dilatih untuk menjadi seorang pendidik daripada lulusan yang lainnya, seperti itu. Pasti kompetensi mereka
lebih baik seperti itu. Walaupun memang pada kenyataannya guru-guru yang non kependidikan juga bisa menjadi guru yang baik, tapi mungkin membutuhkan pengalaman atau tambahan-tambahan pengetahuan yang lebih banyak lagi daripada yang sudah belajar di jurusan kependidikan. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu, apakah profesi guru masih layak dipilih sebagai jalur karir jangka panjang mengingat tantangan kesejahteraan dan terbatasnya jenjang karir? Menurut Ibu masih bisa dijadikan jenjang karir jangka panjang, terutama bagi mereka-mereka ya calon pendidik yang memang punya panggilan jiwa untuk menjadi seorang pendidik gitu ya. Seperti itu. Walaupun memang tantangan terbesar kita nantinya itu adalah jenjang karir ya yang masih seperti ini adanya ya, masih susah sekali seperti itu, masih terbatas. Tapi harapan kita ya, kita bisa berharap lah mungkin nanti peraturan pemerintah akan terus berubah. Semoga pendidik di Indonesia semakin membaik, semakin diperhatikan oleh pemerintah, sehingga nanti kebijakan-kebijakan baru juga bisa meningkatkan kesejahteraan pendidik yang ada di Indonesia, karena itu sangat berpengaruh juga terhadap nanti kualitas para penerus anak bangsa yang akan kita cetak seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya dan kesediaannya meluangkan waktu. Baik Mbak, sama-sama. Hanya itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kalian pertanyakan kepada Ibu. Demikian video wawancara yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.